Pada acara hari ini itu acara spesial atau field trip Pak, lihat lahan uji coba Oxar. Nah, mungkin sekilas saya sampaikan tentang Oxar. Oxar ini produk insektisida terbaru dari Saprotan Utama, di mana Oxar ini mempunyai dua bahan aktif. Yang pertama Indosakap dan emamectin benzoat. Nah, ini kandungan Indosakapnya di sini dengan kandungan 100 gram per mili dan emamectin benzoatnya 50. Jadi dengan kandungan 150 SC. Bentuknya itu susu, seperti susu. SC itu putih. Jadi Oxar ini yang jelas untuk bapak-bapak para petani. Jadi sekarang alhamdulillah Saprotan Utama yang ditunggu-tunggu dari dulu itu produk ulat yang bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, bahkan dengan perusahaan multi. Alhamdulillah udah keluar. Nah, Oxar ini cara kerjanya itu untuk ulat ini, ulatnya bisa untuk semua jenis, dari menetas sampai ulat dewasa. Dan cara kerjanya itu sistemik translaminar. Jadi translaminar itu tembus ke jaringan daun. Jadi nanti akan ada perlindungan ketika ada penyemprotan. Jadi ketika Bapak aplikasi, setelah aplikasi itu akan ada perlindungan lebih lama dibanding dengan yang cara kerja kontak. Jadi sistemiknya itu sistemik translaminar yang bisa tembus ke jaringan daun. Terus Oxar ini juga Pak, cara kerjanya selain sistemik, jadi dengan cara kerja sistem saraf. Jadi bapak-bapak ketika menyemprot dengan Oxar, ketika ulatnya itu kesemprot tapi nggak langsung mati, misalkan nggak langsung jatuh, jangan khawatir Pak, karena dengan Oxar ketika udah kesemprot, ulatnya itu sistem saraf yang diserang. Jadi walaupun dia masih hidup, dia nggak bakal bisa makan, nggak bakal bisa bergerak. Jadi kalau ibarat kita mah Oxar ini tuh cara kerjanya ke orang mah setruk lah, jadi nggak bisa bergerak. Jadi kalau setruk kan nggak bisa apa-apa Pak, nggak bisa makan, nggak bisa bergerak. Kalau orang bisa ada yang nyuapin, kalau ulat nggak tahu ada nggak yang nyuapin Pak. Ya, jadi Oxar ini tadi terus cara kerjanya Oxar juga ini sangat bagus ketika udah ada serangan atau penanggulangan sebelum ada serangan. Jadi di samping tadi dengan dua bahan aktif, spektrum sasaran ulatnya itu lebih luas, baik ulat kecil maupun ulat dewasa. Terus tadi cara kerja sistemik translaminar tembus ke jaringan daun yang nanti ketika ada ulat makan tanaman kita itu bisa kena juga. Terus tadi bapak-bapak nggak usah khawatir, karena terkadang para petani itu paling seneng ketika nyemprot kelihatan ulatnya itu langsung jatuh. Nah, kalau misalkan tadi nggak langsung jatuh pun, karena ketika saya aplikasi di lapangan, yang tadi di lahan yang kita itu uji coba, ada yang langsung jatuh, ada yang enggak. Tapi tadi nanti Bapak bisa amati, ulat itu nggak bakalan makan tanaman kita kalau udah kesemprot. Jadi ini sangat bagus Oxar. Silakan nanti bapak-bapak yang punya kendala tentang ulat bisa gunakan Oxar. Jadi nah, kalau untuk penggunaan ini nanti bapak-bapak bisa silakan beli, karena di kios-kios sekarang udah tersedia. Jadi nanti ada kemasan yang kecil ini, kalau beli dapat topi Pak. Tapi kalau yang kemasan ada yang gede yang 200 ml itu dapat satu kaos setiap beli Oxar. Nah, mungkin itu dari saya Pak. Ada yang ditanyakan? Ada Pak, satu tangkinya pakai berapa mili itu Pak? Kalau satu tangki ini kan untuk cabai. Kalau untuk cabai itu dengan dosis 1,5 mili. 1,5 mili. Cabai ya, 1,5 mili. Satu genep badan. Tapi kalau misalkan nanti ini untuk aplikasi Pak, itu kan secara kita bicara tentang dosis 1,5 mili itu kan untuk kantor ya. Nanti kita udah uji coba. Intinya silakan, saya menganjurkan dengan 10 mili per tangki, atau misalkan ini itu bisa jadi maksimal 10 tangki lah yang kemasan segini.
Ya, karena sabadeng saturu gitu kan yang udah dilakukan terus tadi ya karena sistemnya itu sangat bagus cara kerjanya, sistem saraf, pelaminan, perlindungan lebih lama. Ketika pakai oksar ini lumayan untuk jadi nggak gampang hilang rasanya. Satu tutup ini Pak, kalau pengen tahu satu tutup botol oksar ini, kalau Bapak pakai tutupnya itu rata, ngisinya itu tutup yang segini tuh 12 mili biasanya. Jadi kalau 10 mili itu nggak usah harus penuh rata. Jadi masih di bawah 10 mili. Jadi lamun ya bah eta pilih hoyong misalkan kagok ya. Ieu tiasa kangge sadrum 200. gede 200 gede padeng meureun Tapi nanti kita lihat serangana. Tinggali di tingkat serangana, lamun misalkan serangana lumayan tinggi, abdi nyarankeun tetap dengan dosis 10 mili per tangki. Karena dikhawatirkan teu maksimal. Nah, makanya kunaon sebabna ngagunakeun oksar, nah asa teu aya kupu. Lain teu aya kupu, Pak. Sabab kana endog nu karek netes ieu bisa beunang. Ku oksar, makana dina hasil aplikasina leuwih bersih. Nah, tadi nu abdi diieukeun lamun hoyong maksimal karena kan biasana karena burkoli aya jenis kutu nu bening lah. Abdi leuwih nyarankeun lamun kana jenis-jenis burkol oksar tiasa mikeunna sareng toram. Tapi lamun kana jenis golongan cabe anu nungke bakal serangana aya nu jenis serangan-serangan anu bersifat lalat buah, abdi nyarankeun mix sareng apimak. Biasa ditane itu aman. Tah ieu tiasa bah bade dihijikeun sareng naon we mah aman. Teras soalna ieu mah gampang pisan larut, teu aya ngendap, teu aya naon. Teras kan ieu mah aman, teu panas. Lamun kana nu pepelakan biasana anggaplah di dieu mah cabe lah. Moal kadang sok panas teuing kan sok narungkut tarutung kana daunna. Marura kembang. waktu ngobatna waktu ibunan keneh atau nepi waktu geus garing Ari abdi sih sabener namanya ari kangge golongan serangan ulat mah jujur ulat memakan tanaman lamun bener-bener bapak-bapak atau si abah ngamati dalolobana mah sore karena hileud mah naon we ge. Tapi lamun misalkan ieu kebiasaan karena kan lamun dibalikeun deui biasana kana waktu biasana si petani aya nu bisa aya nu teu. Intina mah aplikasi mah sesuai kenu biasa bae si abah biasa nyemprot bade tipung, bade racun, kebiasaan si abah misalkan aya ibun kan teu terjadi masalah karena ieu mah henteu berpengaruh karena tanaman bisi misalkan kecuali biasana kan sok anu aya ibun kene mah nu sok tah kontak naon kitu kan emang sok kabawa ku ibun nya ieuna obatna da ieu mah sistemik bah. Jadi lamun misalkan tos asal kasebrot pepelakana atau hileudna nu tadi misalkan siapa teh make ieu. Nah cenah hileudna teu murag. Ketinggalikeun we si hileud eta teh cicing bah teu dari kita bisa barhakan deui gitu. Jadi karena sistem saraf nu diserang. Jadi setruk. Ieu teh hargana bah 125.000. Lamun nu promo. Majarkeun teh beureuna jauh di Pantura. Jauh-jauh ke promo teh. Beda we SU mah lamun promo teh mahal ya SU. Jadi atau nemokan sabulannya karek biji ya. Pokoknya nya abdi tos sabaraha kali uji coba alhamdulillah nya abdi yakin lah bahwa ieu produk
wani bersaing jeung sae lah gitu kage golongan hileuna lah tengerakeun lah gitu karena kadang abdi sorangan ge lamun misalkan produk SU ngaluarkeun produk teh masih setengah-setengah makanya kamari satacan petani heula ngagunakeun abdi kedah hafal heula jadi abdi lamun tos arapal ya kekuatanna kumaha hasilna abdi luwih yakin deui ge nyampaikeun karena lamun misalkan abdi can nyobaan can arapal lamun ditanya da abdi teh can apal jadi abdi yakin lah ieu produk saya lah jadi tong hariwang lamun bade ngagunakeun oksar ayeuna karena ieu produk saya harga warung R2 jadi Hari harga di dia mah cepet. iya lamun keur promo mah 150 Bah harga R2 CDD gitu dah nya harga mah sami Bah karena ada abdi mah teu ieu juga abdi ngan mau tilu sikit teh da nginjem ti kios bisi aya nu butuh tadina gitu bisi Iya kepakan bayar tuh 100.000 mah ya. Sekarang di bagian mah punah apa di warung lamun nganjuk mah 50.000 wah ayeuna jang testimoni bawa lah beda kurang lah tuh kali itu ya Empeng halodoknya nih. empung halodokena sae nu angge tapi Oscarnya Oscar deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Ujab FA Lembang. Pada hari ini saya bersama petani cabai Pak Mamat. Pak Mamat ini petani cabai dari Cikarembi. Nah nanti ada beberapa penjelasan dari Pak Mamat karena di sini saya sudah uji coba menggunakan oksar yang tadinya cabai ini ada serangan ulat. Setelah aplikasi oksar alhamdulillah sekarang cabainya udah udah bagus lah, nggak ada ulatnya, udah bersih. Nah mungkin nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Mamat sendiri selaku petaninya waktu itu bagaimana kondisi cabainya ketika ada serangan ulat, terus setelah pakai oksar hasilnya bagaimana, keampuhannya gimana Pak? Silakan. Begini ya para petani semuanya, saya menggunakan oksar. Dulu cabai saya terkena serangan ulat yang cukup, wah udah daunnya itu udah bolong-bolong. Tapi setelah muncul oksar, saya menggunakan oksar dengan dosis 1,5 ml per liter. Alhamdulillah ulat langsung mati ya. Dan oksar ini bagus juga ya buat ini. Sampai berapa hari kemarin kalau dihitung-hitung itu setelah aplikasi serangan ulat nggak ada? Serangan ulat itu Perlindungannya waktunya cukup lama, sampai 20 hari masih kuat. 20 hari ya? Kuat 20 hari dengan dosis ini. Terus katanya Pak Mamat juga uji coba juga dengan dosis rendah juga. Ya, Dengan pertama, berapa mili? saya menggunakan oksar itu dengan dosis yang rendah, hanya memakai 0,5 mili per liter. Tapi alhamdulillah ulat Mati juga. Ya. Nah, terima kasih Pak Mamat. Jadi intinya para petani ini Pak Mamat ini sudah memakai oksar dan beliau juga alhamdulillah sudah menggunakan dan sudah beli karena dengan uji coba oksar ini alhamdulillah hasilnya sangat bagus dan memuaskan. Oksar mantap. sip ayo